Shalom saudara. God is good all the time God is good. Haleluya. Ada yang nanya, Ibu suka sekali sih ngomong God is good. Ya karena dari sejak saya kenal Tuhan, Tuhan itu baik bagi saya. Selama-lamanya baik. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Amin. Saudara, apa yang kita katakan? Kalau kita katakan Tuhan baik, maka itulah yang tergenap di dalam hidup setiap kita. Amin. Bulan Agustus ini udah di minggu-minggu terakhir ya. Kita bicara tentang karakter Kristus. Sepanjang bulan Agustus kita bicara tentang karakter Kristus. Saya beri judulnya Stop Berbohong. Oke? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaknai bohong sebagai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dusta. Bukan yang sebenarnya atau palsu. Jadi KBBI memaknai bohong sebagai pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Dan berbohong itu dilakukan untuk menipu atau menyesatkan orang lain atau mungkin menutupi kesalahan. Dan bohong itu berlakunya universal. Artinya semua kalangan, semua usia. Itu biasanya pernah berbohong. Pertanyaannya, siapa di sini yang tidak pernah berbohong? Tidak ada. Termasuk saya pun pernah berbohong. Jadi jangan bilang, wah ibu di depan tuh sampaikan firman berarti ibu suci, kudus. Ya, saya pun pernah berbohong. Kebohongan adalah dosa yang pertama. Dosa yang pertama yang paling tua yang dilakukan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Apakah sekarang bohong udah hilang? Enggak, masih ada kan? Jadi sampai sekarang masih ada tuh kebohongan. Jadi dosa pertama yang paling tua itu dilakukan oleh siapa? Adam dan Hawa. Ya, waktu di kejadian dibilang gini. Adam dan Hawa, Tuhan berfirman kepada mereka ini. Semua pohon di taman ini dapat kamu makan buahnya. Kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan kamu akan mati. That's it, itu aja, itu yang Tuhan berfirman seperti itu. Tiba-tiba datanglah si ular. Si ular bilang begini, Hawa, Tuhan tuh kan bilang gini. Si ular ini berusaha menipu si Hawa. Pohon di sini kan gak boleh loh dimakan. Oh enggak, Tuhan gak bilang gitu kok. Tuhan bilang semua boleh kamu makan. Kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat ini jangan kamu makan atau kamu sentuh. Nah sekarang coba ya. Tuhan berfirman gak? Suruh sentuh gak? Firman pertama cuman Tuhan bilang kamu jangan makan aja, kamu mati. Tapi di sini Hawa sudah menambahkan yang bukan kebenaran. Waktu dia menambahkan yang bukan kebenaran, itu adalah satu kebohongan. Dia sudah membuka celah untuk iblis terus masuk dalam kehidupannya. Akhirnya iblis bilang gini, oke. Iya itu karena Tuhan tuh gak mau kamu makan. Supaya kamu jangan seperti Tuhan. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Akhirnya kita tahu endingnya. Akhirnya dia makan buah. Jadi kebenaran, tetap kebenaran mutlak. Waktu kita menambahkan sesuatu kepada kebenaran, itu sudah menjadi satu kebohongan. Kita hidup di zaman di mana kepercayaan, kebenaran, kejujuran tuh mata uang yang sulit. Betul ya? Setiap hari media, mungkin TikTok, mungkin apapun berseliweran di depan kita. Iklan apapun ya, mereka tawarkan. Tapi apakah itu benar? Ya, bahkan ada teknologi AI yang mampu membuat seolah-olah kita yang berbicara. Padahal bukan. Itu adalah satu kebohongan. Bahkan sebuah studi statistik di satu universitas dikatakan 75% orang berbohong 2 kali sehari. Wah, biasanya yang paling banyak dibohongi siapa? Orang tua, teman, saudara, pasangan, menurut urutannya. Dan dibilang, situs yang paling banyak bohongnya, 90% yang isinya kebohongan adalah situs kencan. Siapa yang di sini suka ikut situs kencan? Hati-hati saudara, 90% ternyata isinya kebohongan. Waktu kita mau kencan, dia pasang foto profilnya siapa gitu, ganteng banget, cakep banget. Padahal bukan dia. Yang kedua adalah resume. Jadi orang bohong pada dasarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya kayak tadi kan, ikut situs kencan. Wah dia pakai foto orang supaya kelihatan ganteng, supaya kelihatan cantik. Dia sebenarnya menipu diri dia sendiri. Dia pakai topeng, dia penuh dusta.
Orang yang terbiasa berbohong cenderung untuk berbohong. Karena nganggapnya wajar, biasa. Dan akibatnya apa? Dia akan terus berbohong karena satu kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Gitu ya saudara ya. Mengapa sih orang suka berbohong? Secara umum seorang melakukan kebohongan karena beberapa faktor. Yang pertama, dia takut menerima hukuman atau efek buruk. Saudara, saya baca satu cerita. Ada seorang nih, dia tuh kan lihat nih, ada yang viral nih. Satu kue viral, kuenya katanya enak, rasanya seperti rasa surga. Tapi mahalnya minta ampun. Karena dia pengen tahu apa sih kue rasa surga. Dia cobalah dia beli. Misalnya nih 500.000 seloyang misalnya. Dia bawa pulang. Di rumah ada mamanya. Terus dia bilang, "Mah nih cobain nih mah, kue rasa surga." Cobain. Mamanya cobain. "Wih enak lu, enak banget nih kue nih. Lu beli berapa?" Cepeceng. Karena dia kalau bilang gope, diomelin dia. Betul gak? "Wih kue apa tuh gope?" Gitu kan pasti kan mamanya bilang. "Cepet, enak banget. Sini. Besok lu pesenin lagi 10 loyang nih, 10 loyang. Besok mama jual nope nih, mama udah untung cepet lu seloyang lu." Bener gak? Satu kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan lain. Coba kalau dia jujur sama mamanya, "Mah, kita punya berkat. Kita cicipin kue yang termahal." Salah gak? Salah, palingan gak salah. Palingan diomelin sekali doang. Lu gak kira-kira lu beli kue segitu mahal? Palingan diomelin gitu doang, bener gak? Tapi dia kan gak bohong, karena dia takut menerima hukuman. 2, biasanya benturan kepentingan. Misalnya nih, kita punya atasan atau bos. Apa yang dia lakukan tuh gak bener, salah. Keputusan diambil juga salah. Tapi karena kita takut dipecat, kita biasanya bilang, kalau bos yang ngomong ini, "Oh iya bos bener. Mau salah kek, mau apa kek, tetap kita bilang bener." Karena untuk kepentingan. Atau meminta perhatian. Biasanya anak kecil tuh. "Dek, kenapa pulang cepet? Kamu kenapa sih?" "Iya mama, panas tadi di sekolahan panas. Coba sini, mama pegang." "Oh gak apa-apa nih." "Iya tadi mah panas, mah sakit, panas." Pengen diperhatiin. Sebetulnya dia pengen diperhatiin aja. Atau menginginkan sesuatu. Biasanya politisi tuh. Kampanye, janjinya manis. Pengen dipilih. Menginginkan sesuatu, dia pengen dipilih. Begitu dipilih, mana janjimu. Atau keinginan dihargai. Dia berbohong. Contoh misalnya, pengen dianggap keren. Pakai barang-barang yang terlihat seperti asli walaupun palsu. Misalnya. Atau menjaga perasaan. Seseorang teman kita ngasih makanan nih misalnya. Dia tanya dong, enak gak tadi? Kita mau bilang enak, padahal gak enak. Tapi karena kita gak mau nyakitin perasaan dia, enak. Bener gak? Padahal kita bohong. Ya. Jadi sekarang berbohong demi kebaikan tuh boleh gak sih? Kan kita gak ngerugin orang. Orang juga gak ada yang rugi, malah kita nolong loh, kita tolong dia loh. Boleh gak sih? Berbohong demi kebaikan tidak berbuah kebaikan. Katakan amin. Karena berbohong demi kebaikan itu sama juga berbohong. Karena tidak ada kebohongan yang berkenan kepada Allah. Amin. Kadang-kadang tanya, kenapa sih harus berbohong? Kita tuh bohong tuh ini loh, supaya gak ada yang tersakiti. Kayak tadi nih, makanan yang gak enak. Kan kalau saya ngomong, makanan lu mah gak enak. Dia sakit hati, ntar besok gak dia bawain makanan lagi. Bisa juga kan? Gak apa-apa lah, dunia kadang-kadang bilang gini, gak apa-apa bohong sekali-sekali boleh. Itu dunia loh. Karena berbohong bisa jaga hubungan, tetap jadi temen. Tetap bisa bawa makanan terus. Menghindarkan konflik. Membuat semua orang oke. Tapi apa? Kebohongan tetap kebohongan. Demi tujuan baik sekalipun, tidak ada bohong yang namanya bohong putih. Gak ada saudara. Gak ada. Kebohongan adalah tetap kebohongan. Dan kebohongan tidak ada yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita paling sering kita berbohong apa? Yang sering sekali kita lakukan. "Shalom, gimana kabarnya?" "Oke, saya baik kok." Padahal kita gak baik-baik aja loh. Kita merasa oke lah, gue ngomong aja gak? Oke, baik-baik. Supaya gak banyak pertanyaan. Kadang-kadang gitu ya.
supaya orang pada gak kepo. Itu kita udah bohong loh. Belajar jujur. Ngomong aja, kalau gak baik-baik aja ngomong. Saya sedang gak baik-baik aja. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada kebaikan di dalam segala hal yang saya terjadi dalam hidup saya. Dan pasti baik. Di Matius 5 ayat 37. Tuhan ingin kejujuran yang mutlak. Ayatnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi yes katakan yes, no katakan no. Enggak lebih, tidak kurang. Oke? Tidak lebih, tidak kurang. Kita perlu berkata jujur karena apa? Kita punya Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Dia berkata, He is the way, the truth, and the life. Di Amsal 6 ayat 16 sampai 19, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Itu apa? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera berlari menuju kejahatan, seorang yang bersaksi dusta dan yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tuhan tuh benci. Bahkan Tuhan bilang keji. Bahkan di sini ada 2, ada lidah dusta, ada saksi dusta. Lidah dusta adalah salah satu hal yang sangat dibenci Tuhan. Di Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, di sini dikatakan, kalau kita berbohong itu keji bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku setia itu dikenannya. Bahkan di salah satu 10 perintah Tuhan, kita tidak bersaksi dusta. Tuhan bilang jangan bersaksi dusta. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, artinya kita hidup, kita berkata di dalam kebenaran. Amin. Sebagaimana Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, demikian kita perlu hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau kita hidup, kita bilang kita anak Tuhan, kita anak Allah. Maka kita harus hidup seperti Allah hidup di dalam kebenaran. Amin. Karena kenapa? Karena kita anak tuh mencerminkan bapaknya. Betul? Iya. Ya. Dengan berbohong, kita tuh mengikuti iblis yang adalah bapak segala dusta. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, kalau kita berbohong nih, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia yang sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 47 dikatakan. Di sini dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kita baca sekali lagi. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Amin. Itu sebabnya kamu tidak mendengar karena kamu bukan berasal dari Allah. Nah, ini dia pertanyaan. Siapa yang menjadi bapak kita? Apakah bapak kita iblis yang adalah pendusta? Atau bapak kita yang berasal dari Allah? Pertanyaannya gini, kalau kita ikut iblis, neraka, ikut bapak, surga, benar gak? Pilihannya surga dan neraka, betul gak? Tergantung kita nih, kita pilih. Seperti Hawa memilih. Dia mau ikut perintah Tuhan atau suara iblis. Di sini juga kita memilih nih, kita mau ikut siapa? Pertanyaannya, kita pengen bapak kita Allah yang menjadi bapak kita, betul? Karena kita tahu Bapak tinggalnya di surga, betul? Siapa di sini yang mau ke surga? Tinggal bersama Bapak di surga. Angkat tangannya yang paling tinggi. Ya, saya juga mau. Saya mau ke surga Tuhan. Setiap kita mau ke surga. Dan bagaimana manusia dapat ke surga? Pertanyaannya bagaimana nih kita bisa ke surga? Pertanyaan itu. Hanya dengan percaya. Dengan hati kamu percaya kamu dibenarkan. Dengan mulut kamu mengaku kamu diselamatkan. Percaya. Saudara, untuk kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita.
Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekayaan kita. Itu tidak membuat kita bisa masuk ke surga. Tapi dengan iman percaya bahwa kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga. Amin. Karena Dia yang punya surga. Bapak rumahnya di surga. Betul? Nah sekarang pertanyaannya. Bapak kan yang punya rumah nih di surga. Apakah setiap orang bisa masuk ke rumah Bapa di surga? Pertanyaannya itu. Setiap orang bisa masuk ke rumah Bapa di surga? Contohnya analoginya gini nih. Analoginya saya punya rumah. Saya punya rumah. Apakah setiap orang boleh masuk dan tinggal di rumah saya? Ih orangnya kaya lu. Naiknya Alphard. Ih boleh dong dia tinggal di rumah. Boleh gak? Enggak. Orangnya ganteng, cakep banget. Boleh dong dia tinggal di rumah saya? Boleh gak? Enggak. Orang ini nih donatur di mana-mana. Berbuat kebaikan di mana-mana. Kebaikannya kalau dimedalikan dari atas sampai bawah medalinya. Baik banget. Boleh gak dia tinggal di rumah saya? Siapa yang boleh tinggal di rumah saya? Anak. Orang yang kita kenal. Betul? Begitu juga dengan Bapa di surga sama. Pertanyaannya, apakah Bapa mengenal kita sebagai anak? Atau malah katakan Bapa bilang, aku gak kenal kamu. Di Matius 7 ayat 21 dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Itu juga dengan surga. Kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga. Kalau Tuhan kenal kita sebagai anak-anaknya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Dampak kebohongan. Apa sih kalau kita berbohong? Yang pertama pasti merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri Dia adalah kebenaran. Dialah sumber kebenaran. Berarti waktu kita berbohong, Dia bilang, engkau bukan anakku. Karena engkau tidak melakukan kebenaran itu. Menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang kedua, merusak kepercayaan. Saudara, kalau misalnya nih kita punya temen nih. Sekali berbohong mungkin kita berpikir gini, oh mungkin aja gak sengaja ngomong mulutnya gak sengaja ngomong gitu. Kita bisa maklumin. Tapi kalau dia terus-terusan berbohong, kita percaya gak sama dia? Percaya gak? Enggak. Bahkan pada saat dia berkata jujur pun kita tidak percaya. Betul gak? Karena kenapa? Itu merusak kepercayaan. Dan butuh waktu yang sangat lama bisa dipulihkan. Dan membawa dampak yang negatif kepada diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita stres. Biasanya kalau kita suka bohong nih, kita stres. Abis ini gue bohong apa lagi ya? Bohong apa lagi ya? Bukannya produktif mikirin, nanti gue hari depan mau ngapain? Apa yang harus gue lakukan? Apa yang kita kerjakan untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan? Bukannya berpikir seperti itu, tapi gimana nutupin bohong yang kemarin ya? Gimana ya? Hidupnya menjadi sia-sia, penuh stres, penuh tekanan, cemas, gak tenang. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Yang pertama, karena Tuhan benci kebohongan. Di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal yang tadi, lidah dusta, mata sombong, yang kebencian dan kekejian bagi Tuhan. Disebutkan bahwa kebohongan adalah salah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan. Wih, ayat ini ayat yang keren banget. Keren, sekeren-kerennya bagi saya. Kenapa? Ayat ini di mana Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Dia memperkenalkan siapa dirinya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Karena kenapa? Tuhan yang punyanya surga, Dia mau datang ke dunia. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita sebuah jalan. Sebuah jalan untuk kita dapat datang kepada Bapa di surga. Wah, ini keren banget. Dia yang adalah Tuhan mau turun ke dunia sebagai manusia
bernama Kristus. Supaya kita kenal, membawa kita kepada Tuhan, kepada Bapa. Supaya Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Yuk, kamu orang berdosa yang harusnya mati binasa, kamu tidak akan mati binasa. Tapi melalui aku, karena akulah jalan. Melalui aku, engkau dapat jalan kepada Bapa di surga. Melalui aku ada kebenaran-kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang kutunjukkan untuk kamu dapat datang kepada Bapa di surga. Melalui aku ada kehidupan, bahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Itulah waktu Dia datang ke dunia, Dia memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Karena manusia gak bisa nyelamatin dirinya sendiri, gak bisa. Mau berbuat baik sebaik-baiknya, gak bisa selamat. Mau sekaya-kayanya, gak bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan kita hanya seorang juru selamat. Yaitu Tuhan yang mau mati di atas kayu salib. Untuk setiap kita yang percaya diselamatkan. Amin. Saudara, contohnya seperti saya. Saya seorang dokter. Saya tidak bisa mengoperasi diri saya sendiri. Bisa gak? Gak bisa. Saya perlu dokter yang lain. Begitu juga manusia. Manusia tidak dapat diselamatkan dengan dirinya sendiri. Dia perlu seorang juru selamat yang dapat menyelamatkan dia dari maut kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Amin. Karena Dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka Tuhan sangat benci kebohongan. Yang kedua, kejujuran adalah karakternya Tuhan. Sifatnya Tuhan. Di Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kalau saudara baca Efesus 4 ini perikopnya tentang manusia baru. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita dipindahkan dari manusia lama kita kepada manusia yang baru di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang, waktu engkau sudah mengenakan manusia baru, ciptaan yang baru menurut kehendaknya Allah. Diciptakan di dalam kebenaran, diciptakan di dalam kekudusannya Allah. Sehingga Tuhan bilang, ayo udah buang. Dulu yang tukang bohong sekarang jangan. Jangan berkata dusta, buang dusta. Ini yang Tuhan bilang. Ayo, kamu udah manusia baru, buang dusta. Karena kita sebagai pengikut Kristus, anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, kenapa sih? Karena kebohongan itu membawa konsekuensi. Kisah Ananias dan Safira menunjukkan bagaimana kebohongan bisa membawa hukuman yang serius. Kalau saya ini bisa menceritakan, Ananias dan Safira ini mungkin seorang yang mau mempersembahkan yang terbaik supaya dia dilihat orang. Mungkin dilihat pendeta, mungkin dilihat hamba Tuhan. Tapi dia berbohong dengan mengatakan, saya memberikan seluruh hasil penjualan tanah saya. Saya mempersembahkan. Padahal dia menyimpan separuhnya. Dia pengen tanda kutip mungkin dapat nama, tapi dia bohong. Makanya waktu Petrus nanya, ini semua persembahanmu? Iya, dia jawab. Coba waktu itu dia jawab, enggak Petrus, cuma setengah nih. Oh, dia enggak mati. Tapi karena dia bilang iya, akhirnya konsekuensinya dia mati. Konsekuensi kebohongan bisa langsung, bisa juga nanti. Tapi pasti ada konsekuensinya. Belum lama ini, ada seorang pemimpin satu perusahaan. Dia berkata mungkin kepada keluarganya, saya ada perjalanan dinas. Ternyata dia mungkin sedang nonton konser atau apa, disorot media. Wah, disorot sama selingkuhannya. Wah, viral. Semua gempar, semua pada tahu. Wah, gak bener nih ngomongnya dinas di mana gitu kan ya. Akhirnya dia dipecat. Konsekuensi. Makanya kebohongan itu pasti membawa ke konsekuensi. Kebohongan konsekuensinya pasti kehancuran. Tapi kebenaran konsekuensinya pasti hidup dalam perkenanannya Tuhan. Amin. Nah sekarang saya ada tips. Tips untuk tidak berkata bohong. Biasakan untuk berkata jujur. Biasakan untuk berkata jujur. Kalau kita biasa nih ya, ayo jujur, ayo jujur, jujur. Kalau setiap kali kita usahakan, biasakan, lama-lama kejujuran itu menjadi gaya hidup kita. Jadi lama-lama kalau kita ngomong udah gak bener aja udah gak enak nih. Kok kayaknya salah nih. Biasakan untuk berkata jujur. Amin. Karena konsekuensi kita berkata jujur apa? Kita jadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Saya ada sedikit
kesaksian. Baru tadi pagi. Tadi pagi nih, saya kan hari ini saya sharing di sini. Saya berusaha kalau untuk sharing, saya berusaha untuk dilihat orang baik, tampil baik. Jadi saya pakai baju ini nih, tapi tanpa belt ini. Ya, tanpa belt ini. Jadi bajunya besar gitu ya. Saya dengan PD-nya, saya udah selesai, udah rapi, saya ke depan suami saya. Pak, bagus gak? Suami saya orang yang jujur dan dia berkata, Mama kayak kurungan ayam. Tadi no belt ya, jadi gak ada belt ini nih. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita berkata jujur tuh ada konsekuensinya. Betul gak? Nah tapi pertanyaannya gini, kita mau orang di sekeliling kita berkata jujur, atau kita mau orang sekeliling kita berkata bohong? Itu kan pertanyaannya. Ya mau kan ya, tapi ada konsekuensinya kan ya. Kalau dia jujur, sebetulnya ini tips dari saya. Kalau orang udah ngomong jujur sama kita, tipsnya nomor 1, tenang aja. Jangan bereaksi, jangan langsung, awas termalem, awas lu. Gitu, jangan gitu ya, jangan. Maksudnya jangan bereaksi atau jangan marah. Berani-beraninya, kurungan ayam masa dibobok sini gitu kan ya. Ini jangan ya, maksudnya tenang aja. Karena waktu orang berkata jujur, sebetulnya dia mengumpulkan keberanian. Dia tahu nih, kalau gua ngomong jujur sebetulnya ada resiko nih. Tapi dia udah memberanikan diri untuk ngomong sama kita. Jadi kita tuh mesti penuh hikmat sebetulnya. Tenang aja. Kalau orang berkata jujur sebetulnya kita berpikir gini. Mereka ingin kita lebih baik. Itu loh. Berpikirnya mereka ingin kita lebih baik. Kita harus koreksi hidup kita. Koreksi diri kita. Pasti mereka pengen kita kelihatan lebih baik ya. Jadi itu yang harus kita pikirin. Jadi kalau orang ngomong jujur jangan marah. Tadi saya gak marah, saya sih cuek aja. Sampai di sini pelayan Tuhan di tempat ini kan saya ngomong, saya bercanda waktu di WC saya bilang, tadi Kosanto bilang saya bajunya kayak kurungan ayam. Ada seorang pelayan langsung pulang ngambilin belt. Terima kasih Ci. Ngambilin belt, ini beltnya. Jadi saya gak kayak kurungan ayam. Ya oke, itu yang pertama. Kedua, minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menjaga perkataan yang keluar. Untuk kita tidak bohong. Minta hikmat Roh Kudus. Waktu kita mau ngomong nih, Tuhan Roh Kudus tolong. Supaya apa yang keluar ini, saya gak bohong Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita gak minta, kita gak ngerem ucapan kita. Di mana banyak perkataan, di situ banyak pelanggaran. Bener gak? Apalagi ngomong gak mikir, main nyerocos saja. Udah deh, banyak deh. Kesalahannya pasti banyak. Karena firman Tuhan yang berkata seperti itu. Yang ketiga, menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kamu ketahui ya Tuhan. Jadi sebelum kita ngomong pun nih, masih di ujung. Tuhan udah tahu loh, kita mau ngomong apa tuh. Karena Tuhan lihat hati kita. Karena setiap perkataan itu terpancar dari hati. Makanya Tuhan tahu, kamu bakal ngomong ini nih. Tuhan lihat hati kita. Tuhan hati kita murni enggak? Tuhan lihat hati kita bersih enggak sih? Jadi sebetulnya Tuhan tahu nih. Oh ini lu mau ngomong ini nih, pasti nih. Kalau kita sadar nih, setiap omongan kita Tuhan tahu. Oh Tuhan tahu. Kita jadi menjaga omongan kita. Biar perkataan kita perkataan yang membangun. Perkataan kita yang memuliakan Tuhan. Terus berbicara dengan kasih dan hikmat. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Seperti buah apel di pinggan perak. Indah. Jadi kalau kita mau ngomong nih, seperti tadi ngomong yang jujur. Kita kan pengen ngomong yang jujur. Tapi kalau kita ngomongnya tanpa kasih, itu bakal jadi marah aja, berantem aja. Tapi kalau kita ngomongnya dengan kasih, iya Ma, supaya Mama tampil lebih baik. Orang kan seneng ya, dengan kasih, dengan hikmat, oke? Jadi Allah mau kita berkata-kata dalam kebenaran, dengan kasih, dan dengan hikmat. Karena Allah bilang kita harus tulus seperti merpati tapi juga harus cerdik. Jangan tulus aja tapi sepaket tuh, tulus sama cerdik. Untuk cerdik gimana? Tidak ada cara lain selain minta hikmat dari Roh Kudus. Amin? Nah saya kasih tips 3S. Untuk kita dapat berkata gak bohong, 3S. Saring sebelum sharing. Artinya apa? Saring dulu nih, kalau kita mau keluar nih ngomongan, saring dulu. Ngomongan ini bener gak ya? Saudara, saya tuh pernah ya,
ada rekan saya bilang, "Bu, kalau ini buah ini begini-gini nggak boleh ya Bu? Ini nggak boleh dimakan ya? Ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh nggak boleh diminum apa?" Saya tanya, "Ibu dapat ini dari mana?" "Dari TikTok." Nah, TikTok tuh ada yang ngomong Bu, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Yang ngomong itu siapa? Nggak tahu. Apakah yang ngomong itu seorang dokter? Nggak tahu. Yang ngomong itu siapa? Dasarnya apa? Literaturnya apa? Penelitian ilmiahnya apa? Kalau kita nggak tahu, terus kita menyebarkan ke orang lain, artinya kita ikut menyebarkan kebohongan. Kalau sebelum ngomong kita tahu dulu ini bener nggak sih? Dasarnya apa nih? Apalagi nih hamba Tuhan nih. Banyak kan ya? Wah, sekali selamat tetap selamat. Dasarnya ada nggak? Ada nggak di firman? Kembali back to Bible. Lihat kebenaran. Apa kebenaran berkata seperti itu? Kalau iya bisa percaya. Tapi kebenaran tidak berkata seperti itu. Tuhan aja bilang, bukan orang yang berseru kepada Tuhan dia diselamatkan. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa, betul? Kalau dia gak melakukan kehendak Bapa tapi dia melakukan kehendak iblis, bisa selamat gak? No, karena itu firman Tuhan yang berkata seperti itu. Kalau kita mendengar sesuatu, sebelum kita ngomong ke orang lain nih, pikir dulu, bener gak nih? Teliti dulu, telidiki dulu, bener gak kebenarannya? Yang kedua, apakah perkataan kita yang kita keluarkan itu membangun gak? Kira-kira baik gak sih? Kalau saya ngomong nih kira-kira baik gak? Misalnya kita mau jujur sama orang. Contohnya tadi makanan yang dikasih ke kita gak enak. Mungkin kita bisa jujur. Ya makanannya cukup baik. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya ditambah garam sedikit. Atau ditambah apa sehingga menjadi lebih nikmat. Kan lebih baik gitu. Berguna gak? Kalau kira-kira gak berguna jangan ngomong. Kalau kira-kira itu gak baik jangan. Dan terakhir perlu gak kira-kira kita ngomong. Ya jadi tipsnya sedikit, 3S, saring sebelum sharing. Amin. Di Mazmur 15 ayat yang kedua. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Allah berkenan kepada orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Haleluya. Allah berkenan. Karena itu menyenangkan Tuhan. Mari jauhkan kebohongan. Kenakan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Di 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Amin. Yuk kita belajar untuk stop berbohong. Katakan stop berbohong. Ada satu pujian. Pujian ini berkata, kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau hidup kita berkenan sama Tuhan. Ya, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Biarlah pujian ini juga menjadi doa setiap kita.